apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Diduga dianiaya seorang pria yang tinggal di belakang RSUD Merauke tewas. Seorang pria diringkus polisi di Manokwari karena menyelundupkan sabu-sabu di celana dalam. Setelah 5 hari terputus, akhirnya jaringan internet di Kabupaten Merauke kembali normal. Isak tangis Ibu Agus tak terbendung ketika mengetahui anaknya telah meninggal dunia. Mariam seakan tak percaya begitu cepat anaknya meninggalkan mereka. Agus, pemuda berusia 27 tahun, ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang rumah sakit Merauke pada hari Sabtu. Di pinggang kanan tubuhnya terdapat luka bekas tikaman senjata tajam. Keluarga langsung membawa jasad korban ke rumah sakit. Agus diduga korban pembunuhan. Berarti tidak salah tuh jam subuh, jam 4 sudah. Jam 4 itu ya. Itu luka di mana saja deh? Dia punya luka di mana? Korban dia punya luka di mana saja? Luka yang tusuk dia. Luka tuh bagian kanan saja. Iya, lambung. Lambung itu ya, kanan itu ya. Lambung ya. Agus diduga dibunuh seseorang dengan senjata tajam, namun tidak jelas di mana pelaku menikam korban hingga tewas. Hingga Minggu siang, polisi masih mencari pelaku. Keluarga korban diimbau mempercayakan kasus pembunuhan ini ke Polres Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang pria berusia 41 tahun asal Sulawesi Selatan ditangkap tim Opsnal di Tres Narkoba Polda Papua Barat di Terminal Bandara Rendani, Kabupaten Manokwari. Tersangka ditangkap pada 31 Agustus lalu saat turun dari pesawat komersil yang membawanya dari Makassar menuju Manokwari. Hasil interogasi mengungkap barang bukti sabu-sabu disembunyikan di dalam celana dalam pelaku. Polisi menyita 61 gram sabu-sabu siap edar. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Ignatius Adi Beni Prabowo mengatakan tersangka dijanjikan uang 25 juta rupiah untuk mengantarkan narkotika tersebut. Yang bersangkutan menggunakan pesawat udara Super Airjet tiba di Bandara Rendani, Manokwari dan menuju ke parkiran motor. Kemudian dilakukan penegakan hukum dengan penangkapan oleh tim Opsnal di Tres Narkoba Polda Papua Barat yang sebelumnya memang sudah kita identifikasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Satuan Reserse Narkoba Polda Papua Barat membongkar praktik pemalsuan minuman keras pabrikan. Polisi menggerebek salah satu rumah di Manokwari pada 8 September 2025 yang dijadikan tempat untuk membuat minuman keras palsu. 2 orang diringkus polisi. Selain miras palsu, di lokasi penggerebekan polisi menemukan label bea cukai yang juga palsu. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah memproduksi minuman keras oplosan dengan label dan merek palsu sejak Maret 2025. Mereka hanya bermodalkan botol kosong, karton, hologram, dan cukai yang dipasok dari Surabaya. Adapun rentang perbuatan yang produksi miras oplosan ini sudah beroperasi sekitar bulan Maret sampai dengan awal bulan September 2025. Ungkapan dilakukan di Jalan Sono Manokwari, tepatnya perumahan Gedia Kartika, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Adapun bahan baku yang diamankan dari produksi miras oplosan ini ada antara lain
ada 1 etanol, yaitu alkohol murni, air mineral, gula cair, cairan esen vodka, dan cairan esen anggur. Polisi menyita 1.260 botol kosong serta puluhan liter etanol dan perlengkapan untuk memproduksi miras oplosan. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pangan dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Polisi masih memburu sejumlah pelaku yang masih buron. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Helikopter PT Intan Angkasa yang jatuh di wilayah perbatasan antara Kabupaten Puncak dan Distrik Jila, Kabupaten Mimika, saat ini masih dalam penyelidikan tim KNKT. Direktur PT Intan Angkasa, Oscar, mengatakan hingga kini belum bisa memastikan penyebab jatuhnya helikopter. Meski demikian, tim SAR gabungan sudah mengamankan sejumlah komponen pesawat, termasuk kotak hitam. Dari komponen yang didapatkan oleh tim Basarnas tadi ada VEMD, namanya ada Visual Vehicle Engine Multifunction Display, itu display yang terdapat di kokpit. Dan display itu biasanya menampilkan informasi terhadap status helikopter dan kondisi mesin kepada pilot. Dan ada satu lagi GPS yang digunakan untuk bernavigasi. Helikopter milik PT Intan Angkasa pekan lalu jatuh dan menabrak gunung di Distrik Jila, Kabupaten Mimika. Keesokan harinya, tim SAR berhasil menjangkau lokasi meskipun harus menembus medan yang sulit dan terjal. Akibat musibah ini, 4 orang tewas. Mereka adalah pilot Eko Puja, Sudirman teknisi, dan 2 penumpang, Anton dan Julkifli. Igobat Memolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kondisi cuaca di perairan Merauke selama sepekan terakhir tidak baik. Ombak besar dan angin kencang kerap terjadi. Akibat cuaca buruk ini, nelayan di pesisir Binaloka tidak berani berlayar mencari ikan karena nyawa mereka terancam. Mereka saat ini terpaksa berdiam di rumah, menunggu hingga cuaca membaik. Dampaknya pasokan ikan laut ke pasar menurun dan mendongkrak harga ikan menjadi lebih mahal. Sebelumnya harga ikan laut Rp20.000 per tali, kini naik menjadi Rp35.000 per tali. Kenaikan harga tersebut berlaku untuk ikan bandan, ikan bulanan maupun ikan paha-paha. Sekarang 35. Biasanya berapa itu kalau? Biasanya 20. 20. Sekarang kita 35. Oh, mahal ya? Mahal. Kenapa itu sampai mahal? Karena ya laut begitu sudah itu tidak berhenti ombak. Jadi banyak penjaring juga yang tidak melaut ya? Banyak sekali penjaring nganggur saja, ikan besar, ikan kecil juga tidak ada yang dapat. Sudah berapa lama begitu Pak ombaknya? Hampir 1 bulan ini. Itu sampai kapan biasanya begitu? Ya kurang tahu, namanya cuaca kadang bagus, kadang berubah ya? berubah. Nelayan berharap cuaca segera kembali normal sehingga pasokan ikan melimpah dan mereka bisa kembali mencari ikan. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.